Shalom Sobat Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Senang boleh berjumpa kembali. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa jangan lupa tanggal 24 April 2022 start jam 6 pagi akan ada khotbah minggu seperti bulan-bulan sebelumnya, yaitu minggu terakhir setiap bulan. Kita akan belajar. Anda sudah mulai bekerja lagi normal Bapak Ibu. Kita akan belajar kalau Anda kepepet, Anda terdesak, terpojok dalam kehidupan ini, bagaimana Alkitab mengajar bahwa ada seorang di Alkitab yang pernah mengalami ini dan mengalami kreativitas luar biasa sehingga hidupnya bisa dilepaskan dari semua problematik hidupnya. Tetap ada dalam hadirat Tuhan, kita akan belajar sama-sama bersama dengan keluarga tanggal 24 April 2002 hari Minggu. Yang kedua Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan dengan penuh sukacita bahwa pada tanggal 5 Mei 2022 jam 6 sore, 5 Mei 2022 jam 6 sore, akan ada pertemuan meet and greet. Belum pernah terjadi dalam cerita di program Wisdom ini, untuk saya bisa bertemu interaktif dengan para pemirsa. Ini sebuah kesempatan Bapak Ibu, saya ingin sekali untuk bisa berinteraksi, berbicara kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, juga bertanya jawab kalau Anda ingin bertanya terkait dengan topik-topik yang pernah dibahas dalam acara E-Wisdom. Kalau ada yang ingin bertanya, kita bisa bertemu, mungkin sekitar 2 jam, 2,5 jam Bapak Ibu. Link Zoom dan passwordnya akan ada, saya taruh di kolom deskripsi, sering-sering mengklik saja. Dan betapa saya berharap bahwa kita bisa berjumpa satu sama lain walaupun dalam bentuk online via Zoom. Saudara Tuhan, yang terakhir seperti biasa saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas dukungan yang kami boleh terima sampai hari ini. Saya percaya bahwa apapun yang Bapak Ibu bisa lakukan kepada saya dan tim, ini adalah merupakan sebuah berkat besar bagi kami, dan kami berdoa tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa memberkati, menjaga, membela, melindungi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa setiap dukungan yang diberikan juga kami akan bagi Bapak Ibu kepada bagian-bagian lain, pihak-pihak lain yang mungkin mengalami ketidakberuntungan dalam masa-masa ini. Karena kami tahu bahwa kami tetap juga harus jadi saluran berkat. Seperti Bapak Ibu sudah terlebih dahulu jadi saluran berkat bagi kami. Saya berdoa Tuhan Yesus terus melengkapi Bapak Ibu Saudara sekalian dengan segala kebaikan dari sorga. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Shalom Sobat Wisdom, pemirsa dari Aruna Wisdom Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu sehat, senantiasa penuh sukacita dan sejahtera ilahi. Saudara Tuhan, bagaimana? Sudah belajar 3 seri tentang seri ajaran Nikolaus? Kemunculannya, bagaimana itu ada di abad pertama, di gereja di kitab Wahyu, dan bagaimana itu akan terus bisa mempengaruhi sepanjang zaman, bukan cuma di abad pertama tapi juga sampai hari ini. Masih ada 3 seri lagi Bapak Ibu minggu ini, ditambah minggu depan dan 2 minggu ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir dari seri ini saya akan memberi sebuah informasi sesuai firman Tuhan, bagaimana kita membasmi, memutus dan menangkal supaya ajaran Nikolaus tidak masuk dalam kehidupan kita, walaupun kita lihat ajaran ini ada di sekeliling kita.
Bapak Ibu, jangan jadi lengah, jangan jadi lelah, tetap belajar firman Tuhan. Apa yang kita siapkan hari ini, kelak kita akan menerima sebuah kekekalan di masa mendatang. Terus belajar dan biarlah hati kita dituntun oleh Roh Kudus semakin mencintai Tuhan Yesus. 6 seri ini kelak akan dikompilasi, tapi mungkin agak lama Bapak Ibu. Kita akan bergantian pengajaran, kompilasi, dan audio series supaya jangan sampai kita bosan. Bapak Ibu saudara sekalian, selamat belajar, dan dalam kesempatan ini yang kedua, saya akan mendapat banyak menjelaskan, ada banyak pertanyaan Bapak Ibu kepada saya dari para pemirsa. Pak, seri audio yang kemarin itu kok suaranya beda Pak? Sepertinya itu khotbah kapan ya Pak? Sudah lama. Bapak juga tulis itu tahunnya lama sekali ya Pak. Itu sebenarnya khotbah apa sih Pak? Bapak Ibu, ada sebuah persoalan doa, sebuah pelayanan yang namanya adalah pelayanan audio visual Kristen. Saya menyebutnya dengan nama PAV. Nah, PAV ini berdiri dari tahun 1980-an, Bapak Ibu, sudah lama sekali, dan mereka sengaja mengundang hamba-hamba Tuhan ke persoalan doa mereka, dan direkam, Bapak Ibu. Sehingga hamba Tuhan di Indonesia, yang senior-senior, bahkan yang sudah wafat, Bapak sudah nggak pernah ketemu lagi orangnya, khotbahnya masih ada sampai hari ini, Bapak Ibu. Khotbah itu dimiliki oleh PAV. Dan dokumentasi ini dipegang, tujuannya satu, supaya generasi lepas generasi yang ada di muka bumi ini bisa mempelajari khotbah-khotbah hamba Tuhan, bahkan waktu hamba Tuhan ini sudah dipanggil Tuhan. Saudara Tuhan, saya sendiri dari tahun sekitar 2008 sampai 2017 atau 16 saya lupa, itu diundang secara rutin untuk datang ke persekutuan ini. Saya merekam khotbah-khotbah yang bisa sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Uniknya Bapak Ibu, di persekutuan ini khotbahnya bebas mau berapa lama. Nah, khotbah-khotbah itu yang saya minta, saya memohon supaya bisa mendapatkan rekamannya dan rekomendasi izin dari PAV, karena sebetulnya itu adalah hak itu dimiliki oleh PAV. Saya mendapatkan izin tertulis resmi per tahun lalu 1 Oktober 2021 untuk saya bisa menayangkan seluruh yang saya khotbahkan di channel ABC ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kunjungi channel PAV, namanya PAV Channel, PAV Channel. Itu akan berisi khotbah audio dari hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia sejak tahun 1980 sampai terbaru sekarang, Bapak Ibu. Anda bisa dapatkan, karena sudah mencari CD-nya sudah susah, cari kasetnya susah, Anda bisa dengarkan dari YouTube. Simple, efisien, Bapak Ibu, dan jadi berkat. Nah, oleh karena itu, saya percaya Bapak Ibu, kalau ada waktu, Anda bisa selesai dari ABC, E-Wisdom, Anda bisa pindah ke PAV. Saya percaya biarlah kita terus belajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ke depan masih ada lagi khotbah-khotbah yang saya pernah rekam di masa yang lalu di PAV, akan saya tampilkan juga. Saya berdoa, kami semua berdoa, biarlah tangan perkasa Tuhan menyertai Bapak Ibu yang hatinya digerakkan untuk belajar lebih lagi, untuk engkau mencari Tuhan, mengetuk, engkau terus mengejar Tuhan, dan satu hari engkau akan dipuaskan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Selamat menikmati pelajaran yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kisah 15 ayat pertama. Beberapa orang datang dari Judea, Yerusalem, ke Antioquia dan mengajar pada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu nggak bisa diselamatkan. Sunat jadi masalah, padahal sunat yang Musa didapat dari konsepnya dari Abraham. Prinsipnya adalah kalau ikut sunat akan dapat diwariskan tanah yang ada dari Efrat sampai ke Mesir. Pertanyaannya, setelah kita tobat terima Tuhan Yesus, masih pentingkah tanah itu? Nah,
Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus, Barnabas serta beberapa orang lain di jemaat pergi kepada rasul dan penatua di Yerusalem untuk bicarakan masalah itu. Dan inilah yang luar biasa. Saya akan mulai dengan kisah ini terkait dengan ajaran pengikut Nikolaus, kemudian orang-orang Yahudi yang ada. Nah, kita akan membuka lagi, yaitu adalah layar yang terang putih ini. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat Barnabas, gitu ya, Barnabas. Ya, saya kasih jenggot saja karena orang Yahudi pada zaman seperti itu. Ada lagi yang namanya Paulus, gitu. Paulus tidak dikasih rambut karena dalam Alkitab berkata bahwa dia memilih untuk suka mencukur rambutnya habis. Saya nggak tahu, mungkin biar nggak terlalu capek bikin style ya Bapak Ibu. Ya orang kalau ngurusin penampilan terus kapan mau penginjilan? Saya suka berpenampilan baik. Jadi ya saya sih lebih suka sebetulnya penampilan jangan sampai menghalangi kita untuk memberitakan Injil Bapak Ibu. Paulus memilih untuk menjadi orang yang simple saja. Saya sih pro sama Paulus lah. Tapi tiap orang punya pendapat berbeda. Saya serahkan masing-masing kepada discretion dari para pemirsa. Oke. Alkitab berkata, ini datang ke Yerusalem untuk sidang, konsili yang pertama. Itu sekitar tahun 49 atau tahun 50 Masehi. Dia pergi ke Yerusalem untuk bersidang. Di sini adalah sidang mengenai bagaimana dengan pendapat dari orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Ada orang Yahudi menjadi Kristen, tapi mereka masih mempertahankan yang namanya hukum Musa. Dan kalau ini diteruskan, kira-kira masih bisa dipertahankan atau tidak? Dan mereka mau mendengarkan pendapat dari rasul-rasul. Ingat, rasul-rasul orang terpandang Bapak Ibu, karena mereka kan hidup pada zaman Tuhan itu ada. Mereka makan, minum bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka dipandang sebagai orang-orang yang lebih mampu untuk memberikan sebuah keputusan apa yang terjadi untuk kekristenan ke masa depan. Nah, saudara Tuhan, kalau Anda melihat ini, kisah ini menjadi sebuah kisah yang menurut saya titik balik bagaimana seorang Kristen menjadi Kristen. Jadi definisi kekristenan itu sebetulnya kalau ini kan secara spiritual jelas, secara tingkah laku, perbuatan Kristen itu yang paling penting apa? Alkitab berkata dengan jelas, ada 4 hal, dan ini luar biasa. Yuk kita baca sebentar di Kisah Rasul, ayat yang ke-19. Ini Yakobus, kan di sana cerita, Petrus juga cerita mengenai yang namanya Cornelius, seorang Italia, Romawi. Mana boleh sebetulnya Petrus masuk ke rumah orang non-Yahudi. Bapak Ibu harus berkata pada abad yang pertama, para rasul Tuhan, kelihatannya juga orang-orang yang masih rasial. Mereka memberitakan firman hanya kepada orang Yahudi, karena mereka percaya orang Yahudi mendapat anugerah Tuhan. Tapi mereka tidak pengen orang Yunani dengar, karena mereka berkata, orang Yunani ini bangsa barbar. Buat apa dengar beginian? Kalau Tuhan mau nanti membuat mereka dihukum, ya silakan aja, kami nggak mau tahu. Nah, itu adalah yang terjadi kepada hari-hari itu. Nah, apa yang Kristen harus buat? Yakobus sebagai sekolah guru, ingat ini Yakobus kecil alias adik dari Tuhan Yesus, karena Yakobus saudara Yohanes sudah mati dipenggal. Ayat 19, Kisah 15 ayat 19. Aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Jadi prinsipnya adalah nomor 1, ikut Tuhan itu tidak boleh terhalang. Jangan menimbulkan kesulitan bagi mereka kalau orang mau berbalik kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ikut Tuhan tidak boleh mendapat kesulitan. Contoh, makanya yang namanya baptis dan lahir baru itu buat saya, lahir baru itu ada menit Bapak Ibu. Kalau baptis itu hitungannya hari. Kalau bisa ya jam, jangan sampai harinya 7 hari, ya itu hari juga, jam. Jadi kalau orang mau bertobat, itu kita harus layani secepat mungkin. Mau baptis juga,
gitu ya. Saya mengajak kita Bapak Ibu untuk kembali kepada apa yang ditulis oleh Kisah Rasul. Teruskan. Jadi kita harus menulis surat pada mereka. Nah, surat itu dasarnya apa untuk memilih ini? Yuk kita lihat Bapak Ibu, Kisah 15, tadi adalah Kisah 15 ayat 19. Selanjutnya Bapak Ibu, Kisah 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Jadi beban itu cuma ada, yang perlu itu jumlahnya sudah diintisarikan. Dan semua yang tertulis itu adalah isi dari Torah asli. Karena Torah bayangan itu penuh dengan beban. Jadi ciri Torah bayangan atau Anda tadi sudah sering dengar namanya, yang diajarkan melalui Talmud yang berupa takanot, Torah bayangan ini penuh dengan beban. Penuh dengan beban. Yang bebannya tidak dapat ditanggung oleh orang yang bicara. Tidak bilang lagi sama saya, Pak, doa pagi beban buat saya. Lah sekarang saya mau tanya, yang ngajar doa pagi nggak kan bisa. Jangan bilang sembarangan Bapak Ibu, nanti kita akan bahas ini. Supaya jangan sampai salah mengerti. Nah, dikatakan adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi keputusan yang dibuat ini itu pertimbangan dengan dasar adalah tuntunan Roh Kudus dan hikmat yang Tuhan berikan kepada penatua hari itu. Ini hikmat yang diberikan. Isinya yang pertama kita akan tulis. Satu adalah sama. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nomor 1, harus kekristenan itu berbeda. Ini salah tulis sambil bicara enggak? Berhala. Harus ada beda yang jelas antara orang Kristen dan orang-orang penyembah berhala. Jadi kekristenan yang masih mirip dengan penyembah berhala itu dipertanyakan kekristenannya. Tidak boleh di situ menjauhkan diri dari makanan yang bersama pada berhala. 2, dari darah. Gitu ya. Berikutnya, dari daging binatang yang mati dicekik atau makanan najis. 4. Dan dari yang namanya adalah percabulan. Kitab berkata, saya teruskan, jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Artinya apa? Tutup, selesai, sudah. Ayat 21. Balik ayat 21 ya. Ayat 20 saya bacakan. Tetapi kita harus menulis kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dimakan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang mati dicekik, dan dari darah. Sebab dari zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap kota. Sampai sekarang hukum itu dibacakan juga tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Jadi supaya tidak menimbulkan kekacauan, yang terjadi adalah 4 hal ini diberikan. 4 hal ini adalah hal-hal yang menurut saya ini tertulis dalam Torah asli. Torah asli. Yuk kita lihat bukti-buktinya supaya jangan sampai salah. Mari kita lihat buktinya Bapak Ibu, ada di firman Tuhan. Soal penyembah berhala itu ada di firman Tuhan. Di Ulangan 12. Ayat 29 firman Tuhan bilang begini. Jangan kamu jerat, ayat 29-30, dan jangan menanya tentang Allah mereka dengan berkata bagaimana bangsa-bangsa beribadah kepada Allah mereka. Aku pun mau berlaku begitu. Jangan berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu.
Sebab yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya itu yang dilakukan oleh mereka bagi Allah mereka, bahkan anak laki-laki, anak perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Tuhan tidak mau kita sama dengan orang berhala, mempersembahkan hal berhala. Dan cara yang paling gampang itu terkait dengan penyembahan. Bapak Ibu, makanan kan bicara mengenai sesembahan yang terbaik. Walaupun Tuhan berkata bahwa semua itu halal, yang masuk dalam mulut itu halal, kejamban, yang menajiskan itu yang keluar. Tapi ingat, Bapak Ibu tolong bedakan situasi kalau Anda sedang bertemu dengan orang-orang yang non percaya sama orang percaya. Kalau dalam orang percaya, Korintus Bapak Ibu, itu isi orang percaya semua. Makanya Paulus berani nulis begitu, kenapa? Karena ini hubungan sama orang percaya. Jadi yang saya mau sampaikan hari ini Bapak Ibu sebagai orang percaya, tolong bisa bedakan. Waktu Anda orang percaya, saya kasih merah nih, merah ini ditebus dengan darah Yesus ya. Anda orang percaya lagi ketemu sama orang percaya. Bedakan ini dengan Anda itu adalah orang percaya, tapi Anda sedang ketemu sama orang dunia. Tolong dibedakan. Kalau Anda di depan orang dunia, Anda tidak bisa berlaku mirip sama orang dunia. Karena kalau begitu Anda lakukan, Anda tidak bisa membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Tapi kepada sesama orang percaya, Anda harus ingat omongan Tuhan Yesus, esensinya apa? Esensinya bukan makanan, tetapi yang menajiskan yang keluar dari mulut. Apakah Tuhan punya double standard? Bukan. Kita ini hidup harus jadi berkat bagi banyak orang. Yuk kita lihat bagaimana Paulus membawa Timotius. Paulus itu dalam kehidupannya dia berkata, di depan orang Yahudi seperti orang Yahudi. Depan orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Depan orang merdeka, aku seperti orang merdeka. Di depan para hamba, aku jadi orang seperti para hamba. Supaya aku dapat memenangkan jiwa mereka. Pendeknya aku berlaku seperti orang yang aku sedang layani. Jadi Paulus sedang menaruh dirinya setara dengan orang yang dia layani. Bisa nangkep ya Bapak Ibu ya. Itu adalah pilihan dari Paulus. Ini Paulus, ini Barnabas. Nah, selesai Tuhan, yang menarik adalah kita itu harus bertindak seperti itu. Masih ingat nggak? Paulus membawa Timotius. Terdengar bahwa hari itu Paulus itu bikin huru-hara katanya. Dan dituduh bahwa Paulus di mana-mana dianggap sebagai orang yang menentang hukum Musa. Apa perintah Yakobus sebagai soko guru penatua Yerusalem kepada Paulus? Dia berkata, bawalah teman-temanmu, cukur rambut mereka semua, dan tanggungkanlah biayanya. Karena di banyak tempat engkau dipandang sebagai orang yang meninggalkan hukum Musa. Padahal Paulus gak pernah tinggalkan. Jadi Paulus lakukan. Padahal sebetulnya Paulus bisa saja menolak. Tapi dia tidak menolak. Bahkan satu ketika, waktu dia membawa Timotius, dia sengaja untuk membawa Timotius mencukur. Yuk kita buka sebentar Bapak Ibu. Lari dulu sebentar ya. Kita ke Kisah Rasul 16. Dekat saja. Paulus datang juga ke Derbe. Kisah 16 ayat pertama. Dan ke Listra ada seorang murid bernama Timotius, ibunya Yahudi yang sudah jadi Kristen. Ayahnya Yunani. Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertai Paulus dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan Timotius karena orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya orang Yunani. Padahal sebetulnya kita tahu Paulus sudah mendapatkan berita keputusan konsili pertama, sunat tidak penting. Mamah Timotius sudah bertobat, Timotius bertobat, cinta Tuhan mati-matian. Tetapi kenapa Paulus sebagai mentor tetap menyuruh menyunatkan Timotius? Karena orang Yahudi, bukan karena imannya dia, tapi karena orang Yahudi yang tahu bahwa bapaknya ini orang Yunani. Jangan-jangan mereka anggap anaknya pun orang Yunani. Yunani orang fasik Bapak Ibu. Jadi Paulus buat begini supaya apa? Tujuannya satu.
Supaya ikut Tuhan tidak terhalang. Ini prinsipnya. Banyak orang tidak mau mengurangi pola hidupnya, pola pikirnya, kebiasaannya, yang sebetulnya itu menghalangi untuk orang ketemu Tuhan. Makanya dia berkata, Paulus berkata, apapun dia buat, yang penting Injil Kristus jangan sampai terhalang, Bapak Ibu. Ini hal yang harus kita pertimbangkan. Kadang-kadang memang kita harus menarik satu langkah ke belakang supaya kita bisa membawa orang kepada Tuhan. Karena kalau kita terus seperti maunya kita, jangan-jangan orang gak bisa datang kepada Tuhan. Orang Yahudi tidak pernah mau diinjili sama orang Yunani. Itu hari itu terjadi. Sampai hari ini Bapak Ibu. Yunani artinya bukan orang dari Yunani loh Bapak Ibu ya. Yunani artinya adalah orang di luar Yahudi. Saya ulang. Yunani itu artinya orang di luar Yahudi, bukan orang Yunani beneran, Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan, Paulus sengaja menyunatkan Timotius supaya orang Yahudi hari itu tahu bahwa Timotius ini itu adalah pro sama orang Yahudi, supaya penginjilannya nggak terhalang. Orang bisa bilang gini ya, suka-suka saya maunya gimana? Badan-badan saya, tapi ingat, kita ini sudah terjual bagi Kristus. Aku telah membeli engkau dengan darah yang sangat mahal, Bapak Ibu. Nah, bisa ya? Membeli dari apa? Wah, intinya satu, kita ini sudah berdosa, upah dosa adalah maut. Itu keputusan Tuhan. Itu hukum bilang begitu. Dan untuk itu bisa dilakukan dan kita selamat, harus ada darah tercurah. Saya tahu Bapak Ibu mungkin berpikir, maksudnya Bapak gimana nih? Tuhan Yesus tidak pernah berhutang kepada iblis. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa, tanda kutip. Tuhan berhutang kepada ucapannya sendiri. Upah dosa maut. Engkau berdosa pasti mati. Pokoknya kalau sudah dosa harus pakai darah tertumpah. Ya supaya selamat, siapapun pokoknya harus ada darah tertumpah. Tuhan Yesus curahkan darah. Karena sebuah hukum mengatakan upah dosa itu maut. Itu ada, diceritakan dari hukum Torah. Upah dosa maut, semua dosa bawaannya mati, tercurah darah. Jadi kalau dosa harus curah darah. Kalau dosa tidak mau curah darah, harus ada yang menggantikan curah darah. Intinya tetap harus ada curah darah. Soalnya Tuhan, iblis mendakwa kita. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak memenuhi hukum ucapan itu sendiri, maka dia akan dipersalahkan, dituduh oleh kuasa gelap. Tuhan memenuhi ucapannya sendiri. Saya berpandangan bahwa Tuhan Yesus nggak pernah sama sekali berhutang kepada siapapun. Tuhan nggak berhutang kepada siapapun. Dan Tuhan nggak pernah berhutang kepada iblis. Ingat, Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus meninggal bukan karena kehabisan darah. Anda harus mendengar ini baik-baik. Alkitab catat Tuhan tidak meninggal karena kehabisan darah. Alkitab catat Tuhan mengatakan, aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Tuhan wafat itu rela Bapak Ibu. Sebagai manusia, tubuhnya semakin lemah. Anda bisa bayangkan dari malam sampai besok siang digebukin bawa kayu berat ke Via Dolorosa sampai Bukit Golgota. Itu dipecut, dihajar, berapa darah sudah tercurah berliter-liter Bapak Ibu. Kok belum pingsan gitu ya. Dia jatuh tapi dia tidak pingsan. Kok bisa? Alkitab berkata, Tuhan berkata, aku berkuasa menyerahkan nyawaku. Suka-suka aku mau kapan. Dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Mau kapan aku ambil kembali, suka-suka aku juga. Dari sini ketahuan kemahakuasaan yang begitu besar. Engkau dan saya telah ditebus dengan darah itu Bapak Ibu. Luar biasa. Teruskan. Jadi jangan sampai apa yang jadi hidup kita itu menghalangi orang mau dekat sama Tuhan. Saya ulang kembali. Yuk kita kembali ke gambar lagi Bapak Ibu. Ini menarik. Nah, ulang kembali. Ada Taurat gak Pak? Yang tadi 4 ini ada. Ya, kita sudah membaca dari Ulangan 12. Nggak boleh itu.
Kemudian dikatakan dari imamat 18, ulangan 12, sekarang kita lari ke imamat. Imamat yang ke-18, cerita mengenai kudusnya perkawinan. Ini sudah dibahas. Pakai yang cerah ya Bapak Ibu biar ketahuan. Sudah dibahas. Ini kudusnya perkawinan. Gitu. Kemudian Anda melihat imamat yang ke-11, mundur lagi. Binatang haram dan tidak haram. Ini bicara mengenai binatang yang ini. Mati dicekik tidak boleh, gitu ya. Berikutnya Anda buka yang namanya Imamat 17. Ayat 10 sampai 14. Larangan untuk memakan darah. Saya tulis saja ya Bapak Ibu supaya Anda bisa mempelajari lebih jelas. Jadi darah tadi Imamat 17 ayat 10 sampai 14. Ini bisa dikaitkan juga nanti dengan Kejadian 9 ayat 3 sampai ke 4. Kita baca Kejadian 9 3 sampai 4. Kita berkata seperti ini. Segala yang bergerak, yang hidup akan jadi makananmu. Aku telah berikan semuanya kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada darahnya, nyawanya, jangan kamu makan. Tapi mengenai darah kamu, nyawa kamu, aku menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Ini terkait dengan darah. Gitu. Tadi untuk yang ini ada ulangan 12 ayat 29 sampai 32 untuk yang ini. Oke. Kemudian untuk yang daging binatang yang najis tadi dari Imamat 11. Semua aja ya Bapak Ibu ya seluruhnya. Yang soal berhala tadi ada di Imamat 18. Imamat 18. Gitu ya. Semua Bapak Ibu, semua ayat. Ini juga semua ayat. Sudah ya, Bapak Ibu bisa ya. Jadi ada 4 ini. Kalau kita urutkan, urutannya saya buat ini, kita urutkan Bapak Ibu seperti ini. Anda akan melihat ternyata 3 yang pertama terkait dengan yang namanya persembahan berhala. Dan yang keempat adalah pola hidup orang penyembah berhala. Ini yang mau dibedakan dengan orang Kristen Bapak Ibu. Makanya orang Kristen itu harus berbeda dengan penyembah berhala. Harus ada bedanya antara ini dua, ini harus ada bedanya. Bedanya apa? Ya ini. Ini level dari orang yang belum mengenal Tuhan. Ini levelnya ini. Kita nggak boleh sama dengan ini. Karena kalau kita buat ini, nanti orang berkata, kenapa saya harus ikut Tuhan? Wong ikut Tuhan, nggak ikut Tuhan. Sama-sama ini kok. Kan gitu. Nah, tapi kalau sudah levelnya kita yang ini, itu konteksnya adalah sudah hal yang berbeda, level lebih tinggi lagi. Kita nggak akan membahas ini, Bapak Ibu. Kita akan membahas hal yang lain yang Petrus tulis dalam firman Tuhan di 2 Petrus 1. Yuk kita lihat firman Tuhan. 2 Petrus 1. Apa yang dikatakan di sana? Ayat ke-5. Justru karena itulah kau harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu tambah kebajikan, tambah pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara seiman, kasih akan semua orang. Ini kalau sudah tobat ikut Tuhan yang begini, yang dibahas yang ini. Kalau ketemu orang belum bertobat, kita harus jadi orang seperti ini. Jadi bedakan Bapak Ibu. Nah, kebanyakan sekarang sudah ikut Tuhan, tapi masih ngurusin yang 4 hal ini di hadapan orang belum bertobat, ya bisa ribut. Pak, kalau yang ini darah bagaimana? Makanan binatang yang ini gimana Pak? Kan saya nggak tahu. Paulus sudah berkata, nggak usah bikin pemeriksaan, kecuali ada orang keberatan. Siapa yang keberatan? Ya ada orang seperti ini.
Urusan makan tuh masing-masing Bapak Ibu. Anda makan nggak nambah dekat kepada langit baru bumi baru kok, nggak nambah. Karena itu kan buang ke jamban. Tapi ucapan ini, saya ulang ya, ucapan ada orang bilang gini, makan. Ya makan apa juga terserah, orang itu nggak mempengaruhi apa-apa. Saya mau makan apa suka-suka saya mengucap syukur kok atasnya. Bapak Ibu, pembahasan itu ada di antara orang percaya. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong bedakan ranahnya. Kalau Anda sedang bicara sama orang baru lahir baru, Anda harus ingat, harus ada perbedaan yang jelas antara orang percaya sama orang tidak percaya. Nah, sampai sini oke, bisa Bapak Ibu? Ini nanti akan ketahuan, ke depan tuh kita harus bagaimana. Intinya, nomor satu, pola hidup orang belum bertobat sama sudah bertobat harus dibedakan. Sehingga orang-orang itu kalau mereka mau mengikut Tuhan Yesus, itu nggak dikasih beban berat, cukup dikasih 4 hal ini saja. Yang diambil dari hukum yang resmi yang ada di Torah Musa. Saya hapus lagi, kita banyak menghapus ya Bapak Ibu hari ini. Begitu banyak gambar-gambar, tapi yang penting kita sudah punya yang bersih lagi. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Lalu apa yang kita harus buat dalam kehidupan ini? Yuk kita lihat. Baik, kita akan lihat Bapak Ibu. Apa sih sebetulnya yang kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, beberapa hal yang dilawan Tuhan Yesus terkait dengan Torah bayangan. Kita ke sini dulu nih, Torah bayangan atau TB. Coba singkat nggak Bapak Ibu, apa sih yang dilawan sama Tuhan Yesus yang tuh orang yang sudah disembuhkan Tuhan Yesus dan mengiring Tuhan Yesus sama Tuhan diajar untuk mengikuti hukum Tuhan. Ini sebetulnya takanot ini yang saya sering bilang dalam khotbah-khotbah saya di banyak tempat termasuk di kelas pengajaran ini atau di khotbah hari Minggu yang namanya man-made law. Hukum buatan manusia ini melekat, bahkan ini takanot itu dianggap orang sebagai Torah loh Bapak Ibu. Yang ditentang oleh Tuhan Yesus itu yang ini. Saya ulang kembali supaya jangan sampai salah. Anda bisa bandingkan tadi dengan apa yang saya bacakan dalam kitab Matius ke-5 ayat 19. Nah, memang kita mengerti yang namanya Torah tidak bisa membawa kita sampai pada keselamatan. Dia cuma berhenti sampai di sini. Tidak bisa lanjut Bapak Ibu. Karena untuk keselamatan butuh yang namanya grace, kasih karunia yang diterima dengan iman. Ini cuma penuntun, levelnya adalah penuntun. Sampai iman itu datang. Siapa iman itu? Ya Kristus. Yang membawa kita kepada keselamatan yang sempurna itu. Sampai sini bisa ya. Jadi ini penuntun sebetulnya. Nah, coba kita bikin daftar sebentar. Yang Tuhan Yesus lawan itu apa? Misalnya, kalau Anda melihat itu adalah Sabat. Tuhan tidak bilang Sabat tidak boleh atau Sabat harus wajib, tapi dia mengatakan harus fair. Kalau orang nggak boleh bikin sesuatu, anak kambing, anak domba masuk sumur nggak boleh ambil, kami juga nggak boleh ambil. Apa yang Tuhan mau sebetulnya dalam kekristenan? Fairness. Fairness. Nah ini ya. Ini nih. Ini biar lebih bagus tulisannya Bapak Ibu. Fairness. Apa? Kesetaraan, keadilan ya. Bukan justice tuh Bapak Ibu. Gitu. Tuhan berkata bahwa Anda bekerja dari pagi sampai sore, yang pagi dapat 1 dinar, yang sore dapat 1 dinar. Terus yang pagi marah. Tuhan berkata, loh kan kita sudah fix janji, fair toh? Kamu setuju, aku setuju, fair Bapak Ibu. Sabat, nih. Karena kelak Tuhan mengatakan bahwa Sabat itu posisinya ada di bawah kehidupan manusia.
Nih, ada di bawah kehidupan manusia. Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk sabat. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Apa artinya? Berarti sabat itu ada di bawah kehidupan manusia. Ini harus hati-hati sekali Bapak Ibu mengertinya. Kenapa bisa sabat dianggap begitu tinggi? Ya karena takanot tadi, torah bayangan. Berikutnya, masih ingat nggak kalau Anda melihat penggunaan talit sembayang? Tuhan pakai nggak? Pakai. Anda pernah menggunakan, masih ingat nggak kisah mengenai Tuhan membangkitkan anak muda berkata talit takum? Nggak terlalu bisa dibaca, dilihat Bapak Ibu gayanya, polanya, tapi ini harus mengambil dari sebuah kisah tradisi yang ada pada zaman Tuhan Yesus. Bukunya pun adanya di Tanah Perjanjian Bapak Ibu. Jadi talit sembahyang adalah hal yang sangat kudus sekali. Juga orang menggunakan yang namanya di kepala itu kipah atau kipot, kepala di atas itu. Dan itu diikat untuk talit sembahyang. Nah, Tuhan pakai itu kenapa? Karena dia seorang rabi. Ingat, terbukti ya, Tuhan tidak melanggar apa yang tertulis ya. Dia menggunakan itu. Satu hari dia bertemu dengan jenazah dari seorang anak perempuan. Dan apa yang terjadi? Dia berkata, talitakumi. 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 Hai talit kecil, ayo bangun. Anda mungkin melihat, talit kecil, kan namanya bukan Talita. Ya, sekarang nama Talita jadi nama orang Kristen ya. Perempuan biasanya yang pakai. Ya, anak perempuan yang wafat itu waktu zaman Tuhan Yesus. Hai talit kecil, bangun dong. Gitu ya. Itu pakai bahasa sehari-harinya. Anda harus membayangkan Bapak Ibu terkait dengan talit takumi ini. Jadi bahasa resminya kan ya, hai talit kecil bangun dong, kan gitu. Bahasa kerennya kan begitu. Itu sebetulnya waktu Tuhan membangunkan itu caranya sangat-sangat unik Bapak Ibu. Anda pernah melihat hamba-hamba Tuhan kalau kesembuhan suka lempar jas, lempar kain atau anduk supaya orang rebah itu mengalami jamahan Tuhan. Jadi Tuhan melepaskan talitnya. Dia bungkus, dia gulung sekecil, dia lempar kepada anak kecil itu. Hai talit kecil, gitu ya. Apa arti talit kecil? Anak ini adalah orang yang menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Kan talit dipakai untuk sembahyang. Dia panggil begini, anak perempuan yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan, bangun dong. Dia lempar talit kepada anak itu bangun. Nah, orang Yahudi menganggap itu sebagai sebuah penistaan itu. Talit, Bapak Ibu harus mengerti bahwa yang namanya talit itu dipakai oleh pria Bapak Ibu. Tapi zaman sekarang banyak orang Kristen perempuan menggunakan juga ya. Kalau saya bilang terserah saja ya Bapak Ibu ya. Jadi data berikutnya, nah kita sudah kembali sini lagi Bapak Ibu. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.